Halo, balik lagi bersama saya dengan Heron. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang seputar YouTube yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pembahasannya cara membaca analisis YouTube. Oke, langsung saja dukung channel ini, klik tombol subscribe dan pencet belnya ya. Memahami channel YouTube dengan membaca analisis sangatlah penting untuk memahami perkembangan grafik channel YouTube kita sampai mana. Oleh karena itu, dengan membaca analisis YouTube, kita sudah sangat memahami, melihat isi channel YouTube kita melalui dan kita bisa lihat di YouTube Studio. Dan di layar ini adalah analisis channel YouTube saya. Kita bisa lihat di sini adalah tayangan yang saya dapatkan di analisis channel YouTube 33,3 ribu, dan rasio klik tayang dari tayangan saya mendapatkan 6,7%. Rasio klik tayang dari tayangan ini adalah faktor penentu untuk orang mengklik video kita sewaktu kita upload ke YouTube, yaitu adalah thumbnail. Jadi karena thumbnail saya masih selalu saya review selalu untuk melihat grafik CTR-nya, jadi ini adalah rasio klik tayang ini dari tayangan ini adalah faktor penentunya adalah thumbnail. Jadi buatlah thumbnail semenarik mungkin untuk menarik penonton untuk mengklik video kita dan mendapatkan tayangan yang lebih banyak lagi. Jadi CTR lah yang menjadi penentu. Jika CTR-nya bagus, waktu tonton juga akan bagus dan juga tayangan akan bagus. Jadi akan naik. Dan di sampingnya adalah penayangan. Ini saya mendapatkan 3,1 ribu. Ini adalah penonton yang real saya dapatkan selama 28 hari di channel YouTube saya yang memutar video di channel YouTube. Penonton unik 2,6 ribu, dan ini kita bisa melihat ya, ada grafik-grafiknya datar sama ya, terus dia akan naik, turun lagi, turun, naik sedikit, turun lagi, dan turun lagi. Kita bisa lihat ini adalah grafik channel YouTube saya. Dan di sini ada logo tanda YouTube. Ini adalah waktu saya mengupload, ini adalah simbol saya mengupload video ke YouTube. Kita bisa lihat grafiknya ya, datar sama naik lagi, turun, naik, turun. Jadi saya selalu mengupload video dengan konsisten, tetapi ya harus memberikan waktu untuk upload ke YouTube. Dan di sini adalah sumber jenis traffic yang saya dapatkan. Di sini penelusuran YouTube 75%. Jadi audiens atau penonton yang memutar video saya itu mereka mendapatkan mencari di penelusuran YouTube atau di pencarian YouTube. Eksternal saya mendapatkan 6,8%. Eksternal ini di luar dari fitur YouTube ya, seperti Facebook atau Twitter, Instagram, WhatsApp, atau dari Google atau dari YouTube bisa merekomendasikan video kita dari eksternal ini. Saya mendapatkan 6,8%, di bawahnya langsung atau tidak diketahui 5,1%, fitur jelajah 3,6%, ini masih di bawah ya, padahal saya ingin di atas fitur jelajah. Dan selanjutnya rekomendasi video 2,7%. Jadi ini masih sangat rendah ya. Saya akan coba tingkatkan lagi untuk supaya fitur jelajah dan rekomendasi video naik di paling atas. Dan sumber traffic eksternal ini yang saya maksud tadi, yang di sumber traffic di YouTube ini yang paling besar sumber traffic eksternal
yang pasti utama adalah Facebook, karena YouTube selalu menganjurkan harus selalu bagikan video channel YouTube kita harus share ke Facebook kita, ke grup komunitas kita harus share supaya teman-teman yang di Facebook kita bikin caption supaya mereka menonton. Dan di bawahnya adalah Google Search. Google Search ini saya mendapatkan 15,8%. Ini Google Search, mereka mencari informasi melalui pencarian lewat Google. Jadi mereka ketik video apa yang dicari, mereka ketik di Google, jadi masuk ke eksternal. Jadi Google Search yang saya dapatkan nomor 2. WhatsApp, saya selalu membagikan ke grup WhatsApp dan juga membagikan status di WA story saya, mendapatkan 8,6%. Twitter, nah ini saya baru kali ini mendapatkan Twitter penonton 4,8%, karena saya selalu meng-share aja tanpa ada keterangan atau caption, saya share aja gitu di Twitter, ternyata bisa mendapatkan viewers. Saya rajin menuliskan caption atau hashtag dan ini saya dapatkan. Jadi Twitter sangat membantu untuk mencari penonton di eksternal. Dan selanjutnya adalah Naver 2,4%. Dan kita bisa lihat lagi di sini ada logo 3 garis ke bawah dari 33,3 ribu, 8,2% YouTube merekomendasikan konten saya. 6,6% di halaman beranda di YouTube orang-orang ya, 6,6%, dan direkomendasikan di halaman tonton 1,6%. Sisanya mencari konten saya ya. Dan CTR-nya 6,7%. Waktu tonton rata-rata 1 menit 12 detik. Dan di interaksi kita bisa lihat ya, interaksi ada sedikit kendala nih di sinyal interaksi saya. Interaksi di sini saya bisa melihat ya, video teratas saya yang saya dapatkan cara penukaran uang 35,51 untuk playlist teratas seputar YouTube, dan di video teratas menurut layar akhir sama juga cara penukaran uang yang baru 10. Dan untuk jenis elemen layar akhir teratas yang paling besar adalah upload terbaru, di bawahnya mengikuti playlist, video, dan subscribe. Dan paling bawah kartu teratas ini saya ada 1 penayangan dalam 28 hari untuk diklik. Kita geser lagi, dan penonton kita bisa melihat di analisis channel YouTube yang tidak subscribe 87,7%, dan subscribe ini adalah dari followers atau subscriber saya yang menonton sekitar 12,3%. Memang paling banyak tidak subscribe yang mampir ke channel saya. Dan kita bisa melihat umur dan gender, paling didominasi adalah pria, wanita di bawahnya, dan usia yang paling dominan adalah sekitar usia 18-24 tahun, dan di bawahnya adalah 25-34 tahun. Dan negara teratas Indonesia 92,5%, dan di bawahnya lagi ada subtitle Indonesia, dan di bawahnya lagi ada Inggris, Kanada, dan Jerman. Dan ini saya masih kosong, saya tidak membahasnya karena saya belum mendapatkan apa-apa dari YouTube. Jadi kosong semuanya. Di sini saya tidak akan bahas. Oke, itu saja yang saya bisa bagikan pada video kali ini untuk cara membaca analisis YouTube.
Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah dan kasih saran di video ini kalau ada yang kurang pas. Sekian dari video saya. Klik tombol subscribe, like dan komen, dan pencet notifikasi belnya. Salam YouTuber.